Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat filah yang dirahmati Allah, masih dalam program UFS Menjawab. Ada pertanyaan masuk ke saya, Pak Ustadz. Apa hikmah dari kisah Nabi Ismail yang disembelih oleh ayahnya? Ya, kemudian lagi ada yang bertanya, siapa yang disembelih sebenarnya? Nabi Ismail atau Nabi Ishak? Kenapa orang Yahudi mengklaim pengorbanan itu dilakukan oleh Ishak? Baik, begini jawabannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari kisah penyembelihan Ibrahim terhadap putranya Ismail alaihissalam ini adalah mengajarkan kita bahwa mencintai Allah harus kita letakkan dalam letak yang tertinggi, lebih dari cinta kita kepada apapun di dunia ini. Ya, lebih dari cinta kita kepada keluarga, cinta kita kepada harta, cinta kita kepada kedudukan kita. Ya, kita harus mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sampai kepada derajat maqam seperti ini, dia akan menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mulia hidup di dunia dan di akhirat sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, hikmahnya adalah pentingnya kita membangun kesalehan keluarga. Ya, kesalehan keluarga ini sangat penting. Mendidik anak tidak mudah. Seperti Nabi Ibrahim, dia rela untuk melaksanakan misi ya yang diwajibkan oleh Allah kepada dirinya untuk menyembelih putranya sendiri. Tetapi kalau anaknya menolak bagaimana? Kalau istrinya menolak bagaimana? Ya, dia akan menghadapi dilema yang luar biasa. Tapi luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah sosok ayah yang santun, ayah yang lembut, ayah yang patuh kepada Allah dan berhasil mendidik anaknya, istri dan putranya ya untuk juga mematuhi dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban sang putra? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, kerjakanlah, tunaikanlah apa yang telah engkau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih aku, maka engkau akan mendapatkan aku di antara orang-orang yang sabar. Subhanallah. Ini jawaban putra yang hebat sekali, ya. Anak yang soleh, bukan hanya berbakti kepada orang tua, tapi dia berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam rangkaian manasik haji itu ada mabit di Mina, ya. 2 hari atau 3 hari. Kita berzikir pada Allah di situ, melempar jumrah ula, wusta dan aqabah. Apa hikmahnya? Untuk menyadarkan kita pentingnya membangun keluarga yang saleh. Ya, melakukan apa? Islahul usrah, memperbaiki kualitas keluarga kita agar mereka bertakwa, agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam kehidupan dari dunia sampai akhirat. Maka itu Allah ajarkan kita untuk melakukan mabit di Mina ini untuk mengenang bagaimana perjuangan Ibrahim, Hajar dan Ismail menentang melawan setan yang menggoda mereka untuk tidak melaksanakan perintah Allah, yaitu menyembelih atau beribadah kurban itu. Subhanallah. Maka itu pertanyaan selanjutnya, siapa yang disembelih? Tentu ini adalah Nabi Ismail alaihissalam, karena ayatnya jelas. Dalam surat As-Saffat mulai dari ayat 100 sampai 107, Rabbi habli minas shalihin fabasyarnahu bighulamin halim, itu adalah untuk Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, ada bukti-buktinya, ya. Dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW yang menyatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail alaihissalam. Kemudian dari sejarah, ada bukti sejarah dahulu ketika Nabi SAW hidup, ya, di Mekah itu masih ada ditempel digantung tengkorak kambing berikut tanduk yang dahulu ya hewan itu menggantikan posisi Nabi Ismail ketika disembelih oleh ayahandanya Ibrahim alaihissalam. Itu ada sejarahnya, ada bukti sejarahnya, ya, sampai zaman Rasulullah masih hidup. Itu sehingga ibadah kurban ini masih terus dilaksanakan oleh anak cucu keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini juga bukti sejarah lain. Karena kalau memang itu adalah Ishak, kenapa ibadah kurban ini tidak menjadi tradisi di kalangan Yahudi yang mengklaim bahwa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Ishak? Tapi tradisi kurban ini ada
dilanjutkan oleh anak cucu keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Itulah buktinya bahwa yang disembelih adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dan bukti yang terakhir di dalam Al-Quran setelah bercerita tentang Ibrahim dan Ismail, lalu Allah melanjutkan fabasyarnahu bi ishaq nabiyyan minal mursalin atau minas salihin. Baru setelah itu lahirlah Ishak. Nggak mungkin disebut nama Ishak setelah itu belakangan, kalau memang sebelumnya yang disebut dengan yang disebut itu adalah Ishak itu sendiri. Maka yang benar adalah yang awal tadi adalah Ismail, baru yang kedua setelah ayat itu adalah Nabi Ishak alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.